Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur atas benih-benih cinta kasih yang telah Engkau tanamkan dalam diri kami. Dan kami mohon bukalah telinga dan hati kami untuk mendengarkan dan meresapkan sabda-Mu pada hari ini, serta ajarilah kami untuk terus-menerus mengembangkannya dalam diri kami, sehingga kami semakin mencintai-Mu dan mampu melakukan seluruh ajaran-Mu dalam seluruh peristiwa hidup kami. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, "Tuhan, apakah sebabnya maka Engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia?" Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dalam Kristus Yesus, pada tahun jubileum ini, banyak umat beriman yang mengadakan peziarahan di gereja-gereja lokal dan universal, di tempat-tempat ziarah yang telah ditetapkan oleh keuskupan-keuskupan masing-masing di seluruh dunia bahkan. Dan para peziarah biasanya ada yang datang bersama, ada yang pribadi, ada yang membawa keluarga. Para peziarah tentu mengisinya dengan banyak kegiatan. Perjalanan itu sendiri tentu membutuhkan permenungan, tentu ada doa. Bahkan di tempat-tempat ziarah yang mereka kunjungi, mereka melakukan banyak hal, aktivitas doa dan pembaharuan diri, ekaristi, sakramen tobat, berbuat baik. Berziarah adalah salah satu bentuk cara untuk menemukan pengalaman rohani dan perjumpaan dengan Tuhan. Namun perlu diingat bahwa peziarahan yang kita lakukan haruslah motivasinya untuk menemukan diri kita, siapa kita di hadapan Tuhan, bertemu dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan dengan penuh pengharapan bahwa seluruh yang kita lakukan, yang kita jalani dan alami di dunia ini merupakan peziarahan untuk menemukan Tuhan dengan penuh pengharapan. Pengharapan yang tidak mengecewakan, pengharapan yang membawa sukacita dan damai. Bacaan hari ini juga menampilkan bagaimana orang banyak yang selalu mencari Yesus. Orang banyak yang mencari Yesus adalah mereka yang telah makan dan kenyang setelah menerima makanan yang telah diberkati oleh Yesus. Namun Yesus menegaskan kepada mereka bahwa menjadi pengikutnya haruslah memiliki motivasi yang murni, yang tulus, dengan niat, tekad, kemauan, maksud yang benar-benar dari hati yang terdalam, bukan karena ada motivasi lain. Tidak cukup hanya percaya saja dan mengimaninya dengan mengakuinya secara personal dalam diri pribadi karena telah makan dan kenyang, tetapi lebih dari situ. Orang banyak yang kenyang itu adalah gambaran bahwa orang yang mengikuti Yesus karena alasan heran, takjub, kagum,
dan telah menikmati mujizat itu. Mereka mengimani, jangan-jangan atau sangat ditakutkan, bukan sungguh-sungguh mempunyai pengalaman iman, perjumpaan dengan Yesus, tetapi sudah mendapatkan hal yang duniawi tadi, yaitu kenyang. Yesus menegaskan bahwa menjadi pengikutnya bukan hanya sekedar mencari makanan yang akan binasa, tetapi Yesus mengajak untuk mencari makanan yang bertahan sampai kehidupan yang kekal. Makanan yang bertahan sampai kehidupan kekal adalah melakukan kehendak Bapa yang telah diwartakan, ditampilkan, diteladankan oleh seluruh hidup Yesus. Seluruh peristiwa, totalitas, tugas karya pelayanan, kehadiran Yesus di dunia ini. Dalam kehidupan harian juga, terkadang mengikuti Tuhan tidaklah hal yang sangat mudah kita jalani. Ada saat di mana kita ketika senang saja kita ingat Tuhan, atau ketika kita susah ingat Tuhan. Dua hal ini memang selalu berdampingan dalam kehidupan keberimanan kita pada Yesus. Dapat sesuatu baru bersyukur, atau ketika menderita baru cari Tuhan. Tidak keduanya. Contohnya ketika kita dalam pekerjaan kita baik-baik saja, anak-anak sehat dan sukses, kita mendapat penghormatan, dan ketika mendapat sesuatu yang menguntungkan. Namun ketika hidup terasa tidak menguntungkan, bahkan malah untuk percaya pada Tuhan itu sangat susah, bahkan menyalahkan Tuhan. Kita lebih cenderung mengeluh kepada kenyataan dan keadaan yang kita alami dan tidak punya pengharapan. Kita tidak berjalan berziarah menuju pengharapan yang tidak mengecewakan yang ada dalam Yesus itu. Tentu dengan pembaruan dan pertobatan, tapi kita stuck. Kita hanya menangisi diri kita. Ada kecenderungan ingin senangnya saja kita menolak penderitaan. Hari ini Yesus mau mengajak kita untuk kembali memurnikan motivasi kita dalam mengikutinya. Kita mengikuti Tuhan bukan pertama-tama karena kita sedang bahagia, tetapi lebih dari itu. Karena Tuhan sudah mencintai kita lebih dulu. Dia telah menyerahkan dirinya, hidupnya, untuk kita semua tanpa terkecuali supaya kita memperoleh hidup dan bisa hidup, dan hidup kita memberi hidup untuk orang yang kurang hidup, memberi makna bagi hidup orang lain. Dia mengorbankan dirinya untuk kebahagiaan dan keselamatan kita. Maka kita diajak untuk mengikuti Yesus dengan kesungguhan dan melakukan seluruh kehendaknya dalam hidup kita, meskipun sangat banyak masalah, tantangan, pergolakan, perjuangan yang harus kita pikul, yang harus kita bawa dalam seluruh doa-doa kita. Kata Yesus, jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Dan Roh penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam nama-Ku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah Kukatakan kepadamu. Perkataan firman Yesus ini menjadi pegangan yang pasti untuk kita setiap pengikut Yesus yang sedang berziarah menuju kehidupan yang jauh lebih baik dan kelak untuk hidup berbahagia dalam keabadian tentunya. Tujuan finalisasi seluruh peziarahan hidup kita di dunia ini adalah berjumpa dengan Allah, Sang Kasih dan Sang Pemberi hidup dalam diri kita. Ya Bapa, perintah-Mu adalah agar kami menjalankan cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami. Cinta kasih sejati seperti yang ditunjukkan Putra-Mu. Maka ajarilah kami dengan Roh-Mu, dengan mengutus Roh-Mu ke dalam hati, pikiran, dan seluruh diri kami, agar kami dibimbing, dituntun, dicerahi, dikuatkan, diberi daya untuk selalu mampu menjadi pribadi yang mengasihi-Mu dan melakukan seluruh firman-Mu dalam kehidupan kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersama-mu dan bersama Roh-Mu. Semoga saudara sekalian dilindungi,
dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin.